Ingat gak sih kalau Maudy Ayunda sama Jerome Pauline pernah bilang kalau mereka itu hobinya adalah belajar. Mungkin orang-orang banyak heran ya, kok ada orang yang hobinya belajar, sementara kamu tuh sebenarnya juga hobinya belajar. Nah, bisa jadi kamu punya bakat yang namanya learner. Cari tahu yuk gimana learner bisa mengembangkan dirinya di video ini. Jadi, si learner ini jurus ninjanya adalah mengakuisisi pengetahuan. Gimana bisa dia mendalami banget sih suatu topik pengetahuan, topik belajar gitu ya. Dia itu adalah pribadi yang bergairah untuk belajar dan ingin terus berkembang. Jadi proses belajarnya itu dia senang pada prosesnya dan tidak selalu tertarik dengan hasilnya gitu. Misalnya kayak kan ada ya orang yang mempelajari sesuatu karena pengen menjadi expert atau pengen diakui atau pengen mendapat penghargaan akademik di bidangnya. Nah, buat si learner, hal-hal itu tuh tidak terlalu penting, resultnya adalah tidak terlalu penting gitu buat dia. Karena yang penting buat dia adalah proses belajarnya, ya karena emang dia seneng aja. Jadi kunci semangatnya dia itu adalah mempelajari fakta baru, terus juga memulai topik baru untuk dipelajari, terus benar-benar paham pada suatu topik atau keahlian. Nah, itu adalah hal-hal yang bikin dia tuh semangat, dia happy gitu. Belajar jadi kunci kepercayaan dirinya. Ngomong-ngomong nih soal si learner, dia itu butuh berada pada situasi yang memudahkan akses untuk belajar, akses internet bisa, akses terhadap buku-buku bisa, akses terhadap ya pokoknya situasi yang memungkinkan dia untuk belajar, untuk memahami hal baru. Nah, si learner ini sukanya emang belajar itu dari awal banget sampai benar-benar menguasai. Ibarat baca buku ya, baca tuh dari kata pengantarnya dulu gitu, karena ya emang dia pengen paham secara keseluruhan. Terus mungkin dalam prakteknya ya dia memang suka juga untuk mencari pengalaman yang memberikan pembelajaran baru gitu. Oke, ingat-ingat ya kalau si learner ini emang orientasinya adalah pada proses karena memang dia suka prosesnya. Nah, challenge-nya, tantangannya untuk si learner ini yang harus diantisipasi adalah mungkin karena saking semangatnya belajar, jadi perlu meluangkan waktu, melibatkan diri untuk mengaplikasikan apa yang sudah dia pelajari ke dunia nyata gitu. Karena ya kalau keasikan belajar aja, bisa jadi ya dia belajar sesuatu di luar hal yang tidak dia perlukan gitu. Karena ya emang suka belajar, tapi kan kalau misalnya belajar ya kan sebaiknya sesuatu yang dipelajari ilmu itu kan diaplikasikan di dunia nyata agar orang lain bisa merasakan manfaatnya. Nah, learner tuh perlu diingatkan nih soal hal ini. Terus juga gampang ngerasa bosan jika tidak ada hal baru untuk dipelajari. Jadi pengennya cari hal-hal baru gitu. Yang penting emang suka belajar, bisa belajar. Banyak cara untuk si learner ini bisa berkembang lebih excel lagi, yaitu cari tahu learning style-nya itu bagaimana yang efektif buat dia. Kan ada tuh orang-orang tipe belajarnya yang auditori, kinestetik, visual, terus juga bagaimana perspektifnya, mungkin dia lebih suka belajar secara global atau secara spesifik. Nah, learning style itu bisa banget buat menunjang belajar itu jadi lebih efektif. Terus juga kalau misalnya nggak ada kesempatan nih di pekerjaan untuk belajar, misalnya 8 jam bekerja, jadi kayak nggak ada kesempatan untuk belajar gitu di luar pekerjaan ya. Jadi coba deh untuk cari topik atau meluangkan waktu untuk sesuatu yang bisa dipelajari di luar waktu kerja. Apalagi sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang memungkinkan
kamu untuk bisa belajar di mana saja. Online course juga banyak banget, jadi banyak banget deh yang bisa bikin kamu itu lebih knowledgeable. Terus juga kamu bisa terlibat secara aktif dalam penelitian atau mungkin pengembangan produk, pengembangan program, karena ya itu adalah kesempatan kamu nih untuk menuangkan apa-apa yang sudah kamu pelajari. Terus apa kabar nih untuk kamu yang learnernya lemah atau mungkin ya nggak doyan belajar gitu, nggak belajar rajin gitu. Nah mungkin kamu itu ngerasanya sulit gitu belajar secara cepat. Kalau misalnya ada hal yang baru, mungkin kamu butuh waktu lebih, energi lebih untuk mempelajari hal itu gitu. Nah, apa nih yang bisa dilakukan nih? Nah, kamu bisa menggunakan ya berbagai teknologi untuk memudahkan kamu belajar. Bisa banget kamu tes dulu learning style kamu itu seperti apa. Jadi, proses belajar kamu itu bisa lebih efisien dan efektif seperti itu. Lalu, karena si learner ini memang fokusnya pada prosesnya bukan targetnya, bisa jadi nih yang bikin kamu semangat buat belajar itu adalah end resultnya, targetnya. Jadi kamu bisa banget untuk nge-setting target belajar. Misalnya kayak, oh aku pengen, seenggaknya ya semester ini aku pengen masuk 10 besar. Oke, jadi kamu belajar untuk dapat 10 besar itu, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya faktor lain ya, bisa aja nih kenapa kamu learnernya agak di bawah nih atau lebih lemah nih, karena kamu merasa udah cukup tahu, jadi kayak ngapain belajar, aku udah tahu kok. Nah jangan salah, banyak hal-hal di luar sana sebenarnya yang pastinya belum kita banyak tahu. Nah kamu bisa memperbanyak insight kamu dengan ya bergabung dengan organisasi, melakukan pengalaman baru. Jadi tuh kamu tahu kalau ilmu itu ya nggak cuman yang ada di sekolah aja, nggak cuman yang ada di buku paket aja. Ilmu itu banyak banget dan tidak hanya berupa textbook. Jadi kamu jangan berpikir kalau ilmu itu aja. Sebenarnya kita bisa belajar dari banyak hal. Bahkan ketika kamu ketemu sesuatu yang baru, kamu menganggap itu asik, lalu kamu secara nggak sadar ya langsung menggali hal itu, mendalami hal itu adalah proses belajar kamu loh. Jadi ingat ya, belajar itu nggak cuman di sekolah aja, nggak cuman baca buku doang. Banyak cara kita untuk belajar. Kamu juga bisa menggunakan bakat lain nih untuk mempelajari hal baru. Misalnya dengan kamu punya ideation, kamu ngide-ngide baru, lalu kamu akhirnya belajar deh gimana ya ide itu tuh bisa terwujud gitu. Terus misalnya kamu punya bakat communication, kamu bisa ngobrol nih dengan orang lain, jadi kamu bisa dapat insight yang lain gitu dari dia. Kamu bisa banget ya pakai bakat kamu yang lain karena nggak ada kata berhenti untuk belajar. Oke, jadi kita udah tahu ya kalau orang yang punya bakat learner ini memang senang dan tertarik untuk mempelajari hal baru. Tapi bukan berarti loh orang yang learnernya lemah tidak suka mempelajari hal baru. Cuman bedanya orang yang punya bakat learner ini, dia itu nggak hanya senang pada end goal-nya untuk memahami sesuatu itu, tetapi juga prosesnya, bagaimana cara belajarnya dia yang terbaik untuk memahami hal tersebut. Lalu juga si learner ini uniknya adalah orang yang tidak takut perubahan, tidak takut sesuatu yang baru, tidak takut perubahan, karena ya perubahan adalah kesempatan belajar hal baru gitu untuk dia. Nah, mungkin perspektif inilah yang mungkin tidak secara natural dipunyai oleh orang yang bakat learnernya lemah. Sekarang bagian yang asik nih, yaitu potensi kekuatan. Apa sih potensi kekuatan yang bisa dimunculkan oleh orang-orang yang punya bakat learner? Nah, kalau misalnya kamu adalah learner, terus kamu punya bakat input, kamu bisa jadi punya potensi kekuatan di observing.
mengamati betul-betul fenomena ya, sebuah fenomena. Lalu juga researching, kamu bisa mengumpulkan fakta-fakta yang terkait soal itu. Surveying, kamu juga melihat apa-apa sih, mencari-cari ya, apa yang mendukung suatu hal tersebut gitu. Dan ini memunculkan tipe kekuatan atau personal branding explorer. Misalnya nih ya kayak peneliti seperti itu. Terus juga kalau kamu punya bakat learner, kamu punya bakat WOO, kamu itu bisa kuat di potensi redacting. Redacting itu ya membuat redaksi seperti itu ya, lalu juga reporting, membuat laporan. Bisa potensi kekuatannya juga ada writing, yang mana ini mendukung untuk punya tipe kekuatan personal brandingnya adalah jurnalis. Tahu sendiri kan, jurnalis dia itu kan punya wawasan tinggi, lalu bisa merangkum pengetahuannya itu dalam suatu bentuk produk jurnalisme gitu. Hubungannya dengan WOO apa? Karena WOO ini ya dia itu ya nggak takut untuk menyapa orang baru, karena ya kalau jurnalis kan akan ketemu dengan informan-informan, mewawancarai orang-orang. Nah, sumber-sumber pengetahuan yang baru ini dirangkum nih dalam suatu produk jurnal, bisa artikel, bisa ya fitur seperti itu. Nah, kalau contoh peran atau profesi lain nih yang membutuhkan bakat learner nih, misalnya bisa jadi adalah seorang konsultan ya, karena banyak pengetahuannya itu jadi bahan dia untuk melakukan konsultasi. Lalu juga bisa sebagai guru ya, guru kan ini ya tentunya punya banyak pengetahuan ya, karena guru berperan untuk meneruskan pengetahuan itu terhadap siswanya seperti itu. Tapi ya banyak profesi-profesi lain kok, misalnya kayak teknisi, kayak programmer, itu kan butuh banyak pengetahuan ya untuk melakukan peran-peran tersebut. Jadi yang learner ini nih bisa banget nih punya berbagai macam karir yang menarik. Habis kamu tahu nih fakta-fakta soal learner, gak lagi malu ya kalau misalnya dicap cupu karena kok orang suka belajar gitu. Enggak, karena emang itu adalah bakat kuat kamu, itu adalah potensi kamu, yang mana ya manfaatnya untuk kamu sendiri. Tapi jangan lupa nih si learner, kalau pengetahuan kamu itu penting banget untuk diaktualisasikan ke dunia nyata, sehingga manfaatnya itu nggak cuma untuk kamu sendiri tapi juga untuk orang lain. Jadi semangat ya buat si learner.